diakoni.parhalana. Iya. Di kita nomor hubung roh ya. Dan meninggalnya DP ini. Saya mewakili dari W821 BP Arnolog ya. Menyampaikan tutur cita dalamnya. Saya terlalu berkesan dengan si DP ini ya. Karena kita bertetangga udah hampir 25 tahun ya. Dari masa kecil, tidak semua saya tahu. Ya apalagi bapak dengan mama. Jadi yang saya andalkan di sini, terutama sama Seraos yang lebih tua sekarang ya, dan saya abang Seraos ya. Jadi kaulah yang penting semua keluarga ini untuk kedepannya bagaimana acara-acara atau pada daerah kaulah Ramosnya sebagai yang memimpin nanti. Jadi untuk lewat kita perlu lagi saya ucapkan karena nggak dengar lagi dia. Selamat jalan aja sama Dewi dan dia maju mana idolnya Tuhan tua amat dongan mana idolnya jadi atas semua Tuhan. Siang Dewan Diakonia Sosial. Dengan yang berduka cita, kami dari Diakoni Sosial HKBP Ternolong di sini mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Eda ini saya kenal ini sejak saya dari calon setua, artinya kenal dekatlah, yang suka bercerita. Yang paling berkesan dari Eda ini terakhir ini rajin banget datang ke pertanyaan. Makanya begitu kemarin saya mendengar berita itu, Tuhan, inilah anakmu. Ternyata Engkau memberi dia kesempatan, artinya menyerahkan diri, rajin datang ke pertanyaan. Dan ada pernah waktu pertanyaan Edaku ini menyampaikan waktu diskusi di pertanyaan, dia memohon, kalau saya diambil Tuhan, jangan lama saya sakit. Itu yang saya ingin. Waktu pertanyaan dia memohon itu dikabulkan Tuhan. Jadi untuk itu maksudnya untuk semua keluarga yang ditinggal, terutama untuk Amang Ramos dan Dharma, yang walaupun sebenarnya Eda ini dan si Devi ini siap kangen dan dijalankan itu sebenarnya dijalankan Eda ini sebagai siap kangen, semua artinya dia bertanggung jawab. Dan yang saya tahu ya, ada 2 anak asuhnya. Inilah yang Eda ini dulu sampaikan sama saya. Nah, setelah waktu bapak belum meninggal dan mama, ada amanat disampaikan kepada saya. Ada anak asuh saya 2. Ya udah. Dan waktu itu dibaptis dulu, dialah yang menjadi ibu asuhnya, si Eda ini. Itu yang saya. Jadi itu tanggung jawab dia itu sebagai siapanan juga, walaupun dia perempuan. Nah, dibawalah itu dibaptis karena memang mamanya kurang sehat. Itu dulu permohonannya. Udah, Eda bikin aja kartu sendiri. Iya, saya udah kakak sendiri, kakak dari kelurahan. Ini dikasih fotokopinya, ini namanya udah ada sama saya.
nama-namanya udah tanggung saya. Udah, ini nanti saya bawa ke gereja. Itu yang saya ingat. Nah sekarang maksud saya, Eda ini udah dipanggil Tuhan ke surga. Kita akan yakin Eda ini sudah bersama Tuhan di surga. Anak yang dua ini yang diasuh sama si Eda ini, tolonglah juga diperhatikan bersama-sama sama Ito sama kakak-kakak Eda semua, Eda-edanya atau keluarga. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi anak asuhnya itu tolonglah dibawa juga ke gereja. Jangan sampai tidak dibawa ke gereja. Sebentar lagi sudah mau remaja. Dan kalau boleh dibawa ke remaja bergereja. Itu tanggung jawab. Jadi kami dari Dewan Diakoni Sosial di sini ada menyampaikan sebagai kewajiban dari Huria Karnolong dari kita untuk kita. Jadi tolong diterima karena Eda ini juga termasuk yang bertanggung jawab atas Huria, selalu diberikan yang terbaik untuk Huria. Jadi kepada siapa kami serahkan? Tolong diterima, ini dari gereja untuk kita juga. Jadi mungkin untuk keperluan anak asuh yang diasuh oleh si Eda ini untuk keperluannya nanti. Jadi ada yang mau ngomong tadi, Ina? Mau ngomong Ina dari Dewan? Jadi semoga acara nanti untuk acara kepemakaman Tuhan berikan kelancaran dan semua keluarga cepat terhibur dan saling dalam sukacita nanti. Sukacita yang dari Tuhan, pengharapan kita ya. Sekali lagi kami turut berduka cita. Kami mewakili Dewan Diakonia Sosial AKBP Karnolong. Mulyate. Jadi kita dari Paralado dari jadi kepada keluarga besar Pak Dede, kami mewakili dari Paralado KBP Karnolong, walaupun cuma beberapa orang kami yang datang karena mungkin hari kerja, jadi mohon maaf, dan ini juga tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai Paralado. Jadi saya mewakili sini menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Pak Dede. Kiranya nanti juga acara semua berjalan dengan baik, lancar, cuaca juga cerah di tempat pemakaman. Jadi sekali lagi kami dari Paralado menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Sebuah acara Parlemen Upacara Terpuji Makulata Hari Identitas yang buku ED 224 ayat sada Nasa Jolma Igor Ante. Nah,
doa ini untuk tangan Tuhan Nina Tuhan Yesus. Nama ngurudu genuk na persia dia wati pemati ibana. Jaladang mati pe ibana roni salirin ilenena. Amin martani yang mahita. Ale Tuhan di batang manami na di iban wa hijab. Lumari di hoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan mati yang ala di dosa nami. Jalan di bangun hulu ibana asa dapotan hati koran dohot aguluan ani. Asih marohami ami. Saya cari jalan apuni mahami asa unang badiri ami. Ala nau itu hodongan namio. Batu kumah hapor siaw nami. Jala padinit marohan nami makirim di haluruas sukut. Asa unang mengadungi ami songos di pilibigu. Naso marpak kirimoni. Saya taiti marohan nami tuho. Ay horosi pangapul. Jala bodoh haposan nami. Nama sila tutuhodo kami. Sahat roni hasu sudah dibohal nami. Amin. Di hama manami nanami keluar kebesar perdidi. Natani di bata haka perbudi pamorato nataha olongion. Manda foto Tuhan aku buat sian atas surat di Hebrew 24 ayat sia 1 ayat 10 seorang tersurat di sini. Di bahini adong do bihirimon para diana sahabat di bangso ni di bata. Ai ibana nau gomot tu para diana ni. Mara dia dosian nani ulana. Semua di bata nama radian sian nani ulanai di masa. Di halaman nabi kita sarhutna sadarium. Saat ini kita saksikan perjalanan manusia harus berakhir. Karena itu setiap kita menghadapi kematian yang pertama, tidak ada seorang pun yang berani berkata dia tidak mati. Semuanya harus mati. Mau kecil, mau besar, mau anak-anak, mau dewasa, mau tua, opung-opung, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, semua berakhir. Yang kedua, ketika kita menghadapi kematian, kita diingatkan kita punya keterbatasan. Terbatas menambah hari-hari kita, terbatas mengatur kehidupan kita. Ternyata kita tidak bisa, harus begini, harus begini, harus begitu. Kita punya keterbatasan. Karena itu pada dasarnya setiap kematian kita hadapi itu hanya mengingatkan kita kuasa Tuhan yang berlaku. Rencana Tuhan harus jalan walaupun berbeda-beda. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang punya pahoku, ada yang tidak menikah, dan ada hal-hal lain. Semuanya itu membuka mata kita untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan. Tetapi yang jelas, sejak manusia ada, Tuhan sudah mengingatkan bahwa segalanya akan berakhir. Ketika Tuhan mencipta dunia selama 6 hari, hari ke-7 dia berhenti. Selama kita hidup di dunia, itu kesempatan kita diberikan Tuhan untuk berkarya, hidup, dan melakukan apa kehendak Tuhan. Tetapi hari ke-7, hari kudus, itu adalah milik Tuhan, dan kita berada di hadapan Tuhan. Secara manusiawi kita bisa berpisah, tetapi secara iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab iman orang percaya baik hidup, baik mati, dia adalah milik Tuhan. Karena itu pada hari ini kalau kita diingatkan, kita boleh-boleh saja menangis, bersedih, tetapi pada dasarnya itu adalah jembatan, langkah awal bagaimana yang kita kasihi ini menjadi milik Allah seutuhnya.
Kalau selama hidup kita merasa bahwa kita adalah milik kita, hidup kita, apa saja yang ada pada kita itu milik kita. Tetapi pada saat ini menjadi milik Tuhan seutuhnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap yang kita cintai ini. Tetapi Tuhan menyediakan banyak hal dan Dia akan bersama-sama dengan kita. Itu janji, itu pengharapan, itu iman kita. Karena itu jangan pakai hanya perasaan. Menghadapi kematian kita pakai iman. Kita kembali kepada Sang Pencipta. Kalau kita percaya bahwa hidup kita berasal dari Tuhan, mati juga harus kembali kepada Tuhan. Itu yang disaksikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Baik hidup maupun mati, kita harus bersama-sama. Tuhan yang kita lihat di sini. Dengan demikian apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, kita tetap bersama Tuhan dan Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi apapun, baik sukacita maupun duka cita seperti kehilangan dan katakanlah kita berpisah secara hubungan sehari-hari, hubungan sosial, hubungan darah, tetapi pada dasarnya kita tetap bersama-sama dengan orang-orang yang telah mendahului kita, tetapi di dalam iman kepada Tuhan, di dalam hubungan yang akrab, ingin rindu kepada orang-orang yang kita cintai, yang telah mendahului kita. Jangan ke kuburan, tetapi arahkan hati, pikiran, dan iman kepada Tuhan, dan Tuhan akan mempertemukan. Amin. Martanya. Boleh terima Tuhan debata upasaha, tapi itu bukan itu Yesus. Kalau dia pasal di payungan Roma, di pabuan naik kemaruntung hati. Atau saya luas mahami manada kuason dohot hukum naik kosaudo tuaka saluh nasa natinopa molo tu marsiran tehani loandu mobi keluarga besar pardini sian ina golongan ni rohana nio ala yang gosiako dari nama marsiran totondo lehonomu las diro atau keluarga lehonomu apul-apul nang pakriwo nama atau sahadi ho masaluot ng ngurulani keluarga besar pardini nang akan si tawag maka sahod Jesus martangiakan itu. Amin. Terpuji Tuhan, mari di pasal buku ini 225 ayat 1.
Di paso-paso Tuhan de batama ko. Laho luar dohot na kubongot. Orang yoro di sali dengan na. Amin. Petugas, Pak.